Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu temannya yang lain, mari kita mulai perkuliahan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillah. Amin. Selesai. Untuk materi hari ini kita lanjutkan tentang penyakit menular dan tidak menular ya. Bu Santi izin share screen. Nah. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, Bu Santi lanjutkan tentang Posbindu penyakit tidak menular. Jadi Posbindu ini adalah pos pelayanan terpadu yang berada di wilayah desa ya, di mana pos pelayanan terpadu ini digunakan untuk wahana atau wadah ya untuk memudahkan masyarakat dalam mencegah dan mengobati penyakit tidak menular. Cakupannya ini dimulai dari masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dimulai dari usia 15 tahun. Yang pada pertemuan sebelumnya juga sudah Bu Santi sampaikan ya. Nah, Posbindu PTM ini merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor resiko penyakit tidak menular utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Nah, faktor resiko PTM meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, obesitas, kemudian stres, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol, serta menindaklanjuti secara dini faktor risiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Nah, contohnya apa? Klinik ya, klinik swasta bisa, tapi yang paling sering kita dengar itu adalah puskesmas. Itu fasilitas dasar ya, atau pelayanan pertama. Kemudian kelompok PTM utama adalah diabetes mellitus, atau penyakit gula, kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, PJPD, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Nah, tujuan dilakukannya Posbindu PTM adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor resiko penyakit tidak menular. Sasaran kegiatannya adalah kelompok masyarakat sehat, beresiko, dan penyandang penyakit tidak menular usia dari batasan sama dengan lebih dari 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Terus kalau misalnya ada yang tanya, batasan maksimalnya berapa? Tidak ada batasan maksimal umur. Jadi mulai 15 tahun sampai dengan tidak ada batasan umur. Jadi lansia juga masuk. Kemudian wadah kegiatannya, Posbindu PTM dilaksanakan terintegrasi dengan upaya kesehatan bersumber masyarakat yang sudah ada di tempat kerja atau di klinik perusahaan, di lembaga pendidikan, tempat lain di mana masyarakat dalam jumlah tertentu berkumpul, beraktivitas secara rutin, misalnya bisa di masjid, gereja, klub olahraga, pertemuan organisasi politik maupun kemasyarakatan. Nah, pengintegrasian yang dimaksud adalah memadukan pelaksanaan Posbindu PTM dengan kegiatan yang sudah dilakukan, meliputi kesesuaian waktu dan tempat, serta memanfaatkan sarana dan tenaga yang ada. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Kalau Posbindu PTM ini biasanya kader kesehatan yang mengelola itu ya kader kesehatan yang ada di desa tersebut. Nah, pelaku kegiatan pelaksanaan Posbindu PTM dilakukan oleh kader kesehatan yang telah ada
atau beberapa dari masing-masing kelompok atau organisasi atau lembaga atau tempat kerja yang bersedia menyelenggarakan Posbindu PTM yang dilatih secara khusus, dibina atau difasilitasi untuk melakukan pemantauan faktor resiko PTM di masing-masing kelompok atau organisasi. Jadi kader Posbindu ini juga sudah melakukan apa namanya pelatihan, gitu ya, pelatihan bagaimana cara mendeteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular di masyarakat. Nah, bentuk kegiatannya pertama melakukan wawancara untuk menggali informasi faktor risiko, keturunan, dan perilaku. Nah, pertanyaannya apa? Contohnya tadi, apakah orang tua mempunyai apa namanya riwayat penyakit diabetes mellitus? Apakah orang tua mempunyai riwayat penyakit jantung, hipertensi? Nah, contohnya itu ya. Kemudian faktor perilaku kesehatan. Nah, nanti ditanya, sehari makan berapa kali? Kemudian makanan yang dimakan biasanya apa saja? Apakah olahraga atau tidak? Kemudian merokok atau tidak? Minuman beralkohol atau tidak? Nafsa. Kemudian faktor perilaku resiko, beresiko yang lain, contohnya apa namanya, tindik, tato, ya, free sex, itu kan penyebab apa namanya perilaku beresiko juga. Pengukuran tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, lingkar perut, analisa lemak tubuh, dan tekanan darah. Kemudian pemeriksaan fungsi paru sederhana, pemeriksaan gula darah, kadar lemak darah atau kolesterol dan trigliserida, pemeriksaan kadar alkohol pernafasan dan amfetamin urin, pemeriksaan inspeksi visual asetat dan klinik breast examination oleh tenaga terlatih. Nah, kalau IVA ini untuk melihat kanker leher rahim, kalau klinik breast examination ini untuk mendeteksi adanya kanker payudara. Melaksanakan konseling, diet, merokok, stres, aktivitas fisik, dan lain-lain, dan penyuluhan kelompok termasuk sarasehan. Melakukan olahraga atau aktivitas fisik bersama dan kegiatan lainnya, melakukan rujukan ke puskesmas. Untuk jadwal, sebaiknya diatur berdasarkan kesepakatan bersama dengan memperhatikan anjuran jangka waktu monitoring yang bermanfaat secara klinis. Lihat pada anjuran tabel anjuran pemantauan. Jadi kalau Posbindu PTM ini biasanya dilakukan sebulan sekali. Nah ini, Posbindu PTM bisa di rumah tangga, sekolah, tempat kerja, tempat umum. Kegiatannya itu deteksi dini dan konseling melalui monitor faktor resiko PTM terintegrasi yang dilakukan secara rutin dan periodik. Monitoringnya dari obesitas, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol, pemeriksaan klinis payudara, kemudian IVA, ya, aktivitas bersama KIE, aktivitas fisik, sarasehan, bisa senam bersama, ya, konseling melalui materi diet, kemudian stop merokok, stres, self-care, dan bisa sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Klasifikasi Posbindu PTM ada Posbindu dasar dan Posbindu utama. Posbindu dasar adalah wawancara terarah, faktor risiko dengan instrumen, pemeriksaan berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, dan analisa lemak tubuh, sadari atau CBE, pemeriksaan payudara sendiri, kemudian arus puncak respirasi, dan pemeriksaan tekanan darah. Sedangkan pada utama adalah layanan Posbindu dasar, pemeriksaan gula, kolesterol total, trigliserida darah, dan pemeriksaan IVA untuk mengecek pemeriksaan dini kanker leher rahim. Nah, Posbindu PTM dasar kit ini ya, analisa lemak tubuh, kemudian alat ukur lingkar perut, alat ukur tekanan darah atau tensi, kemudian plekvometer. Nah, ini Posbindu PTM utama kit, ada analisa lemak tubuh, alat ukur lingkar perut, IVA, kemudian alat ukur glukosa dan
lemak darah, kemudian ada tensimeter untuk tekanan darah. Monitoring dan deteksi dini PTM ya. Ini dari puskesmas ya, kemudian klinik swasta dan dokter keluarga dilaksanakan di desa atau kelurahan siaga aktif ya, di mana membentuk pos bindu PTM ya, dibantu oleh Pemda, masyarakat dan profesi kesehatan. Di mana pos bindu PTM ini membantu dalam rangka promosi kesehatan, upaya kesehatan, pengendalian penyakit tidak menular yang disarankan oleh Dinas Kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, proses kegiatan Posbindu, ini ada 5 meja. Kegiatan sebelum pemeriksaan ada senam bersama, bersepeda, bisa ceramah agama, demo makanan sehat, ya, memasak makanan sehat, bekerja sama dengan yayasan, LSM, majelis taklim, gereja, dan lain-lain. Sambil menunggu giliran pemeriksaan, kader melakukan penyuluhan kelompok, serta memberikan lembar wawancara untuk diisi peserta. Kemudian peserta yang hadir dilakukan pemeriksaan satu persatu. Meja pertama untuk registrasi pemberian nomor kode atau urut yang sama serta pencatatan ulang hasil dari pengisian kartu PTM ke buku pencatatan oleh kader. Kemudian wawancara oleh kader. Wawancaranya apa, Bu? Wawancaranya tadi tentang faktor resiko ya. Perilaku kesehatan setiap hari ya, makanannya apa saja, kemudian aktivitas fisik, pekerjaan ya. Kemudian meja 3 pengukuran tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, lingkar perut, analisa lemak tubuh. Meja 4 pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol total dan trigliserida, APE, IVA dan lain-lain. Meja 5, identifikasi faktor risiko PTM, konseling atau edukasi, serta tindak lanjut lainnya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan dari meja 2, 3, 4, di meja 5 itu dilakukan dilakukan deteksi dini ya dari hasil data subjektif dan data objektif. Nah, kalau misalnya terlihat ada faktor risiko PTM, maka kita rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan Pratama ya. Dalam hal ini contohnya adalah puskesmas. Kegiatan lainnya dalam penyelenggaraan Posbindu ya, sepeda gembira, senam bersama, penyuluhan melalui kegiatan keagamaan. Nah, deteksi dini dan tata laksana faktor risiko penyakit tidak menular secara mandiri. Ini ada contohnya juga demo masak menu sehat dan seimbang untuk Posbindu PTM. Nah, walaupun judulnya Posbindu PTM ya, tapi kalau kebanyakan yang hadir ya selama ini tuh harusnya kan umur 15 tahun ya, sama dengan lebih dari 15 tahun. Tapi kebanyakan yang hadir ya ibu-ibu dan lansia ya. Jarang sekali remaja yang hadir. Kegiatan lainnya dalam Posbindu ini ya contohnya. Senam sehat, kemudian ada kegiatan berkelompok. Sarana dan prasarana untuk kegiatan Posbindu ini ya. Ada dasar dan utama yang tadi masing-masing minimal 1 unit. Kemudian peralatan KIE dan penunjang itu biasanya juga minimal 1 set. Kriteria pengendalian faktor risiko PTM ya. Nah, ini faktor risiko gula darah puasa. Nah, yang buruk itu lebih dari sama dengan 126, glukosa darah 2 jam, yang buruk itu lebih dari sama dengan 180, GDS lebih dari sama dengan 200, kolesterol lebih dari sama dengan 190, trigliserida lebih dari 150, tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90, indeks massa tubuh lebih dari 25, lingkar perut pada laki-laki lebih dari 90 cm, pada perempuan lebih dari 80 cm. Kemudian frekuensi dan jangka waktu pemantauan faktor risiko PTM. Nah, kalau gula darah puasa ini
penderita PTM 1 bulan sekali, ya, begitu juga sampai dengan GDS. Kemudian kalau 3 bulan sekali kolesterol dan trigliserida. Kalau 1 bulan sekali diantaranya tekanan darah, IMT, lingkar perut, arus bercak invasi, kemudian kadar alkohol. Itu. Yang 3 bulan adalah cedera dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, ya. Nah, rujukan merupakan bagian dari sistem rujukan kesehatan nasional. Bila terdapat peserta yang memiliki kriteria harus dirujuk, segera mungkin dirujuk ke puskesmas dengan terlebih dahulu memotivasi agar mau dirujuk ke puskesmas. Pada saat merujuk, sertakan KMS dan lembar rujukan ke puskesmas sebagai media informasi petugas puskesmas dalam menerima rujukan dari masyarakat. Pada kondisi tertentu, bila memerlukan pendamping, rujukan dari kader posyandu PTM agar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini alur rujukan. Jadi, dari masyarakat, ya, kemudian dilakukan Posbindu PTM, ya, dari pendaftaran, wawancara, pengukuran. Nah, dihasilkan rekomendasi. Ya. Apakah konseling atau edukasi dan motivasi? Nah, maka dicatat, kemudian boleh pulang. Kalau misalnya ada faktor resiko yang sudah terdeteksi, misalnya hipertensi, ya, maka dilakukan rujukan ke puskesmas atau klinik swasta. Penilaian dan evaluasi, penilaian keberhasilan dari kegiatan harus dilakukan dengan membandingkan keberhasilan yang dicapai pada saat pelaksanaan kegiatan dengan nilai keberhasilan yang telah ditetapkan dan disepakati sejak awal. Penilaian tersebut meliputi beberapa jumlah tenaga kader aktif melalui kegiatan, beberapa peserta yang datang berkunjung teratur setiap bulan, berapa kali olahraga bersama, dan penyuluhan kesehatan konseling yang dilakukan dalam setahun. Berapa peserta yang terkendali faktor resikonya, serta berapa banyak peserta yang dirujuk ke puskesmas. Pembinaan Posbindu PTM secara periodik oleh puskesmas atau DKK, kegiatan pembinaan meliputi penyelenggaraan forum komunikasi minimal 2 kali setahun, pemilihan kader teladan, pemilihan Posbindu teladan, dan pelaksanaan studi banding. Nah, ini contoh register pada pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM. Jadi setiap orang nanti ditulis dari pengukurannya, ya, kemudian dijumlah berapa yang obesitas, normal, dan lain-lain. Sampai dengan yang dirujuk ke puskesmas. Nah, ini ditulis sesuai dengan golongan umur. Alur pencatatan dan pelaporan manual pada Posbindu PTM. Yang pertama adalah hasil pengukuran atau pemeriksaan PTM ini dicatat petugas pelaksana Posbindu di buku pencatatan hasil kegiatan Posbindu. Kemudian dikumpulkan petugas puskesmas, yang ketiga dilakukan rekapitulasi oleh petugas puskesmas, dilaporkan ke DKK, dari DKK dianalisa, dilaporkan ke Dinkesprop, Kemenkes, serta feedback ke puskesmas, kelurahan, desa terkait, kemudian evaluasi kegiatan oleh petugas puskesmas dan pelaksana Posbindu, dan tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan. Nah, tindak lanjut hasil evaluasi kegiatan ini contohnya apa, Bu Santi? Contohnya karena ini sudah dilaporkan ke Dinkesprop, Kemenkes, ya, Kemenkes RI atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, biasanya di situ akan ada kebijakan. Nah, kebijakan contohnya misalnya, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat desa, disarankan dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Pusat untuk dilakukan setiap orang itu membuat tabulampot tanaman tabulampot toga gitu ya. Tanaman obat keluarga di di mana? Di rumah menggunakan pot begitu ya. Untuk meningkatkan kesehatan misalnya seperti itu. Terus kemudian mungkin akan dilakukan kegiatan misalnya bersepeda setiap 1 bulan sekali bagi peserta Posbindu PTM, misalnya seperti itu. Nah, indikator keberhasilan
adalah nih contohnya faktor resiko tekanan darah ini ya. Sistol diastol 140/90. Kurang makan buah atau sayur, nah jawabannya ya atau tidak. Kurang aktivitas merokok, penyuluhan rokok, konsumsi alkohol, IMT, lingkar pelut, fungsi paru, gula darah, kolesterol darah, trigliserida, benjolan payudara, IVA, penyuluhan IVA dan CBE, kadar alkohol pernafasan, amfetamin urin, penyuluhan potensi cedera. Nah, jumlah hasil positif atau jumlah responden ini diperiksa. Ya. Ini dilihat merah kalau dilihat prosentasenya lebih dari contohnya 25, 50, 80, bahkan ada yang fungsi paru itu lebih dari 2% ya. Nah, ini dilihat yang merah untuk batas akhir ya kesehatan. Yang diharapkan itu yang hijau, yang bagus. Nah, nah ini contoh target pada Posbindu PTM yang ada di Indonesia. Ya. Prevalensi penduduk usia lebih dari 15 tahun dengan tekanan darah tinggi. Targetnya 23,38%. Gula darah tinggi 4,4%. Ya. Kemudian pengendalian PTM. Nah, pada 2019 ini ya bisa dilihat prosentasenya. Nah, kesimpulannya, Posbindu PTM merupakan model peran serta masyarakat yang dapat diterapkan pada berbagai tatanan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Peranan semua pihak dalam mengembangkan Posbindu PTM sangat diperlukan. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman semuanya ini kan Bu Santi yakin sudah lebih dari 15 tahun ya. Tetapi apakah sudah pernah ikut Posbindu PTM? Nah, kalau belum pernah, sekarang saatnya ikut berpartisipasi secara aktif, dimulai dari diri sendiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidur semua? Maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Murfiana Bu. Ya. Jika peserta Posbindu PTN itu terdeteksi penyakit menular, itu langsung dirujuk ke Vaskes Pratama itu kan ya Bu. Semisal pasien itu tidak memiliki BPJS, itu kan pasien umum itu tercover sama pemerintah atau bagaimana ya Bu? Oke, terima Terima kasih kasih. pertanyaannya. Ya, ada pertanyaan ini tentang pembiayaan gitu ya. Ada yang mau menjawab dulu sebelum Santi jawab? Baik, kalau tidak ada langsung dijawab saja ya. Jadi kalau masalah pembiayaan itu kan masalah lain ya Mbak. Kalau ini kan alur. Nah, masalah pembiayaan itu dua hal yang berbeda. Kalau pembiayaan itu dikembalikan lagi ke masing-masing individu. Apakah mampu untuk mengikuti BPJS iuran berbayar ya tiap bulan atau memilih secara umum.